Dua bayi ini hari ini lahirnya hampir bersamaan. Jangan sampai tertukar. Iya. Yang di kanan adalah bayi Shenning. Yang di kiri adalah bayi Yelin. Paham? Baik, mengerti. Kanan, anak Shenning. Kiri, anak Yelin. Iya, betul. Kamu sudah sadar. Jangan bergerak dulu. Kamu mengalami perdarahan pasca melahirkan yang parah. Dokter Lee bersusah payah menghentikan pendarahannya. Sekarang jangan turun dari mobil dulu. Sejujurnya, ada apa dengan ibu mertuamu itu? Walaupun kamu melahirkan anak perempuan, seharusnya dia tidak meninggalkanmu sendirian di sini. Sudah lahir? Sudah lahir. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa perempuan? Oh, cucu laki-lakiku yang berharga. Ini dari kakekmu. Dia meninggalkannya untukku. Ini juga satu-satunya yang bisa kuberikan padamu. Semoga ini melindungimu dan menjagamu tetap aman. Ibu, Tidak bisa. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. biarkan saja kalau sudah lahir. Sekarang kita bisa apa? Mendorongnya kembali? Apa kamu bodoh? Satu mulut lagi yang harus diberi makan, beban yang merugikan uang. Kita mungkin juga bisa memanfaatkannya sekarang. Apa? Di mana anaknya? Pelan-pelan. Kalian sedang apa? Anakku. Lepaskan aku. Lepaskan antara-tama aku. Berani kamu melotot padaku, aku akan patahkan kakimu. Berhenti! Berhenti! Ayah. Mereka mengambil anakku. Apa? Kejar mereka. Ayah, aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu dan tidak menikahi si brengsek ini. Aku salah. Bodoh, ayah tidak menyalahkanmu. Kau adalah putriku. Bagaimana nanti dengan anakku? Apa yang terjadi? Bukannya katanya ayahnya sudah tidak mengakuinya? Aku juga ada saya daun baru. Ya ampun, Besan, ini pertama kalinya kita bertemu. Besan, sedang apa ini? Ayah membesarkan putriku dengan penuh kasih sayang. Dia menikah ke keluargamu dan bekerja seperti budak. Kau malah memperlakukannya seperti ini. Menurutmu apa yang akan kuperbuat? Bos, saat kami sampai di sana mereka sudah kabur dari dermaga. Apa? Ayah, kita harus bagaimana? Ayah, Tidak. Anak yang hilang itu tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, mereka yang merebut anak itu. Kami juga tidak bersalah. Iya, kami juga tidak bersalah. Besan, kami sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Boleh kami pergi sekarang? Mau pergi? Tidak semudah itu. Kau ingin punya cucu laki-laki, kan? Hari ini kubuat kau tak bisa berharap lagi. Mulai sekarang, Lin tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu.
Ayah ada di sini, tidak perlu takut. Bereskan mereka. Mau apa kau? Mau apa kau? Lepaskan aku. Ayah, kalau saja dulu aku mendengarkanmu, apakah anakku tidak akan hilang? Jangan khawatir, kita akan menemukannya. Iya. Hei, lihat. Bayi kita cantik sekali. Matanya begitu cerah dan hidup. Kamu yang beli kalung jok ini untuk anak kita. Bukan aku yang beli. Tapi kualitasnya lumayan bagus. Mungkin hadiah dari saudara. Sepertinya begitu. Tidak ingin buat heboh. Biarkan anak kita terus memakainya saja. Iya. Ayah, kita pasti akan pengen menemukan Shishi. Yang penting kamu sudah pulang. Selamat datang di rumah. Ibu, dia ini... Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Apa yang terjadi? Lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Di sana tertulis dengan sangat jelas. Kamu tidak ada hubungan darah dengan kami. Kamu bukan anak kandung kami. Lalu aku ini siapa? Pokoknya Yue barulah anak kandung kami. Kamu juga tidak tahu kamu anak haram siapa. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin anak kandung kami sendiri begitu menderita. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting bisa menemukan ibu, sedikit penderitaan bukan apa-apa. Yue, anakku, aku yang bersalah padamu. Aku yang bersalah padamu. Pergi sana. Ibu, meski aku bukan anak kandung ibu, apakah hubungan kita selama 20 tahun lebih itu palsu? Ibu, aku cuma punya satu anak kandung, yaitu Yue. Kamu sudah memakai status nona besarnya selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya mengembalikannya padanya. Yue, ayo kita pergi. Ibu, Sudah bertahun-tahun berlalu. Shishi, sebenarnya di mana anaknya mama atau di Mon? Kamu. Ayah, ada apa? Tidak, mungkin aku sudah salah lihat. Siapa kamu? Ini aku, Lin. Kamu bukan. Lin baru 18 tahun. Hasil tes udah keluar, itu memang Alzheimer. Buye. Sejak aku mulai menjalankan perusahaan, aku sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Aku tahu kesehatannya tidak baik, tapi aku tidak tahu seburuk ini. Sebagai seorang ibu dan seorang anak perempuan, apakah aku sudah sangat gagal? Buye, kamu sudah melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, ketika aku bekerja, aku akan membawa ayah bersama. Kuhabiskan waktu sebanyak mungkin dengannya. Bagaimana?
Selama bertahun-tahun aku menjalankan perusahaan, aku tidak mengecewakanmu, kan? Masih tidak sebaik putriku. Hotel ini adalah salah satu yang baru kita akuisisi. Hari ini aku datang memeriksa. Kamu juga harus datang melihat. Aku perlu menjawab telepon ini. Halo. Tidak apa-apa. Ya, katakan. Aku traktir kamu makan lain tam kalau... Ayah? Ayah? Ada apa? Dia... Aku tidak ingat. Tidak apa-apa loh, Ma. Kalau tidak ingat, jangan dipaksakan. Sepertinya kondisi ayahku semakin memburuk. Biarkan dia istirahat. Ji, kamu tunggu di sini dan jaga ayahku. Ambil kalian, ikut aku. Ayah, kamu istirahat saja. Aku akan segera kembali. Ayo pergi. Hei, aku dengar dia bukan nona besar keluarga Meng. Kenapa dia malah datang bekerja di sini? Mungkin dia datang untuk cari pengalaman hidup. Tuan Besar, perutku tidak enak. Aku perlu ke kamar kecil. Anda tunggu saya di sini dulu ya. Pergilah. Lin. Gawat. Lin. Lin. Pak, Anda salah tempat ya. Saya cari Lin. Ini restoran kelas atas. Harus punya kartu member premium baru bisa masuk. Saya cari Lin. Tidak ada Lin yang Bapak cari di sini. Lin. Cepat pergi sana. Pak, mohon pergi. Tidak ada Lin di sini. Setiap orang yang datang adalah tamu. Masa diperlakukan seperti itu? Orang seperti dia mana mungkin punya kartu member untuk tempat seperti ini? Saya punya kartu karyawan. Makanannya saya yang traktir. Ayo kakek. Pak tua itu jelas-jelas mencurigakan. Entah apa yang dipikirkan Meng Wenyan. Cuma mau cari muka saja. Silakan duduk kakek. Lin. Kakek, saya bukan Lin. Lin. Biar saya ambilkan air untuk kakek. Ibu? Ibu, tak disangka kakak begitu cepat sudah menemukan keluarga kandungnya. Ibu. Sudah aku bilang kan? Jangan panggil aku ibu. Ibu, masalah kakak dan aku yang tertukar sejak lahir juga baru dia ketahui sekarang. Wajar kalau dia belum bisa langsung mengubah panggilan. Pantas saja, sudah kuduga. Seorang nona kayak mana mungkin kerja sebagai pelayan. Ternyata dia gadungan. Kakak sudah keluar dari keluarga Meng. Dia harus mengandalkan kedua tangannya sendiri untuk mencari nafkah. Tidak ada yang salah dengan itu. Ibu, karena kita kebetulan bertemu, mari kita kasih kakak sedikit rezeki. Baik. Kak, kamu tidak keberatan melayani kami, kan? Silakan lewat sini. Yue, kamu yang pesan. Ibu, aku mau coba ini. Aku belum pernah lihat hidangan secantik ini sebelumnya. Baik, asal kamu suka. Ini dan ini pesan semuanya. Kakak, bisa tolong tuangkan air panas untukku? Tentu. Makanan di restoran ini enak banget. Nanti makan banyak, ya. Baik. Lagi pula, kamu adalah anak yang sudah dibesarkan keluarga Meng lebih dari 20 tahun. Kamu bisa jadi apa saja, tapi malah jadi pelayan. Itu memalukan bagiku.
Aku kerja paruh waktu untuk bayar uang kuliahku sendiri. Tidak ada yang memalukan dari itu. Kamu... Maaf, aku tidak sengaja. Air yang kamu tuangkan terlalu panas. Aku jadi refleks. Dia melukaimu? Bukan begitu. Tidak apa-apa, Ibu. Dibandingkan dengan lukaku yang sebelumnya, ini bukan apa-apa. Aku tahu kamu cemburu pada Yue. Tapi dia sudah menanggung banyak kesulitan untukmu. Bagaimana bisa kamu sengaja menyakitinya? Bagaimana bisa kamu menjadi begitu jahat? Kamu ini harus lebih hati-hati. Apakah sakit? Sudah. Aku tahu ibu yang terbaik padaku. Kamu tidak tahan dengan sedikit kesulitan. Kamu merebut hidupku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu saja? Jangan berani-berani mengganggunya. Bukan urusanmu. Lin, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Kek. Ibu, jangan salahkan Wenyan. Ini karena kecerobohanku sendiri. Ya ampun. Yue, kamu sudah melalui banyak kesulitan. Kamu selalu mengkhawatirkan orang lain, tapi tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Wenyan, perutku agak tidak enak. Bisa tolong antar aku ke kamar kecil? Dia cuma pelayan, bukannya itu tugasnya. Apa yang tidak bisa? Cepat. Wenyan, ibu cuma merasa bersalah hidupku tidak baik. Cara bicaranya jadi lebih kasar. Jangan dimasukkan ke hati. Kamu sudah baik-baik saja. Iya, jauh lebih baik. Ayo pergi. Aduh, kamu ngapain? Kenapa kamu biarkan sembarang orang masuk ke sini? Ada apa, Nyonya Shen? Bapak tua ini terus-terusan melirik ke arahku. Cepatlah usir dia keluar dari sini. Nyonya, ini... Tunggu apa lagi? Oh, jadi kamu takut menyinggung bapak tua ini. Tapi tidak takut menyinggung keluarga Meng? Baik, Nyonya. Kakek datang untuk makan. Dia sudah bayar. Lagi pula, mungkin dia cuma mau lihat masakan di atas meja. Sepertinya dia pikun. Dia tidak bermaksud jahat. Nyonya, ini... Sayang, abaikan saja dia. Sudahlah. Kalau dia pergi, rencanaku tidak bisa terlaksana. Ibu, karena ibu percaya Wenyan, aku juga percaya padanya. Bahkan kalau kita rugi, juga tidak apa-apa. Gelangku di mana? Gelang apa? Itu hadiah kepulanganku dari ibu. Harganya jutaan yuan. Setiap sudut dan celah kamar mandi sudah kami cari. Benar-benar tidak ada di sini. Aku jelas-jelas memakainya saat masuk ke dalam. Kenapa hilang begitu aku keluar? Wenyan, tadi kamu masuk bersamaku. Apakah kamu melihatnya? Tidak. Gelang itu sungguh sangat berarti bagiku. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang pernah memberiku hadiah. Aku sangat menghargainya. Kalau kamu suka, aku akan belikan yang baru untukmu. Apa maksudmu? Kau pikir aku yang mencurinya? Aku tahu karena aku kembali. Kamu dari gadis kaya menjadi orang biasa. Kamu tidak bisa menerimanya. Tapi kamu tidak bisa membalasku seperti ini. Nona besar yang dulu sekarang jadi pencuri. Kamu biasanya terlihat sangat jujur. Kenapa tanganmu begitu kotor? Manajer, bagaimana bisa ada orang seperti ini di hotel kita? Menahannya hanya akan menimbulkan masalah. Aku tidak mencurinya. Cukup, Meng Wenyan. Kalau gelangnya ada padamu, keluarkan sekarang juga. Jangan sampai dipermalukan orang. Ibu, bahkan ibu pikir aku mencurinya? Kalau kamu tidak mencurinya, kenapa kamu panik? Aku... Ibu, cepat katakan padanya.
Suruh Wenyan mengembalikan gelang itu padaku. Aku sangat suka gelang ini. Itu hadiah pertama yang ibu berikan padaku. Kamu mau mengembalikannya atau tidak? Aku tidak mencurinya. Dia sendiri yang menghilangkannya. Kenapa menyalahkan orang lain? Baik-baiklah, karena kamu menolak mengembalikannya, maka aku akan menelanjangi dan menggeledahmu. Lakukan, tahan dia. Jangan sentuh aku. Lepaskan bajunya dan geledah. Kalian jangan menindasnya. Kalian jangan menindasnya. Tua bangka, minggir sana. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Apa kau tahu kalau melakukan ini melanggar hukum? Melanggar hukum? Ya, semua orang sudah melihat banyak kejadian memalukan keluarga Meng hari ini. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Meng Wenyan, meski kau bukan anak kandungku, aku tetap memberimu makan dan pakaian selama lebih dari 20 tahun. Aku yang akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi hari ini. Mari kita lihat apakah kau berani menuntutku geledah dia. Lin. Lepaskan aku. Sudah ditemukan? Tidak. Cari terus. Buye, sudah ditemukan. Di mana? Ada yang melihat Tuan Besar masuk ke sebuah restoran dan dia tidak pernah keluar lagi. Ambil rekaman CCTV restoran itu. Ini restorannya. Perbesar. Nyonya, Kalau ketemu berikan saja ke Yue. gelangnya tidak ditemukan. Mungkinkah benar bukan dia? Yue, coba ingat-ingat lagi. Jangan-jangan kamu taruh di tempat lain? Aku? Sudah kubilang aku tidak mengambilnya. Sekarang kamu harus percaya padaku kan? Apakah ini? Kenapa ada padamu? Apakah kau yang curi? Tidak mungkin. Dia tidak ada kontak denganmu. Dari mana kamu dapat kalung itu? Oh, sekarang aku paham. Tadi yang membiarkannya masuk adalah Meng Wenyan. Mereka berdua mungkin bekerja sama. Pantas saja selama ini Meng Wenyan selalu melindunginya. Jadi mereka bekerja sama. Hebatlah sekarang. Kebenaran sudah terungkap. Orang seperti itu pantas masuk penjara. Mereka membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Dasar anak durhaka. Mencuri barang orang sudah pasti pencuri. Merasa benar setelah mencuri. Apa yang perlu ditangisi? Dasar gadungan. Kukira aku sudah salah menuduhmu. Ternyata selama ini kamu mempermainkanku. Pura-pura polos untuk dapat simpati. Bagaimana bisa aku membesarkan orang sepertimu? Aku tidak melakukannya. Yue, bagaimana kita harus menangani mereka? Kamu yang putuskan. Ibu, menurutku pencuri harus diserahkan ke polisi. 1 juta yuan itu cukup untuk memenjarakan mereka 10 tahun. Yue, ini... Ternyata masih tidak tega. Ibu sudah membesarkan Wenyan bertahun-tahun. Dia sudah mewakiliku menemani ibu selama bertahun-tahun. Aku tadi terlalu berlebihan. Mungkin lebih baik kita lupakan saja. Kamu sudah menderita. Aku bisa memaafkan Wenyan. Tapi Pak Tua, ini tidak bisa kuampuni. Apa maumu? Kalau hari ini dia bersujud dan minta maaf padaku, baru aku maafkan dia. Tidak, hal ini belum diselidiki. Tapi gelang itu ditemukan padanya. Tidak dilaporkan ke polisi saja sudah baik hati. Apa susahnya bersujud? Dia cuma orang tua yang sakit. Kenapa kalau tua? Kau sebagai kakakku, bukankah kau harusnya membelaku? Tahan dia. Kalau hari ini dia tidak bersujud, jangan biarkan dia pergi. Lepaskan aku. Berani-beraninya menyuruh ayahku bersujud. Mereka sadar mereka sudah bosan hidup. Ayo pergi. Menyuruh orang tua bersujud itu tidak cocok, kan? Lagi pula, gelangmu sudah ketemu, kan? Bagaimana kalau kita akhiri masalah ini saja? Kalau ada orang lain yang bersujud menggantikannya, aku bisa menerimanya. Aku akan bersujud menggantikannya. Karena kalian semua menganggap kami bersekongkol. Aku akan bersujud untuknya. Itu pasti sudah cukup memuaskanmu, kan? Setidaknya dia lebih percaya padaku daripada keluargaku sendiri. Meng Wenyan,
Baik. Kalau mau bersujud ya bersujud saja. Salahku yang tidak mendidikmu dengan benar, membiarkanmu punya kebiasaan mencuri. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ibu kandungmu. Hentikan. Ayah, kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Kemarilah. Nona, kamu sudah menderita. Aku baik-baik saja. Jadi, kamu putri orang tua ini? Tahukah kamu hari ini? Yue. Kamu yang mau ayahku berlutut? Kamu berani memukul putriku. Kamu tahu siapa aku? Tahu. Semua informasimu sudah ada di tanganku. 10 menit yang lalu. Siapa kamu sebenarnya? Nyonya Shen, ini adalah pemilik hotel kami dan pemimpin grup Y. Kamu adalah Yelin? Dia orang terkaya di kota Jiang. Dia menguasai lebih dari separuh industri di sini. Setidaknya kamu cukup tahu diri. Kudengar ayahku dan nona ini mencuri gelangmu. Buye, masalah hari ini memang salah kami. Kami tidak tahu orang tua itu adalah ayahmu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Hanya salah paham. Salah paham? Sebagian besar industri kota Jiang adalah milik keluarga Y. Ayahku bisa memiliki segalanya. Dan nona ini, asalkan dia suka, aku bisa berikan semua yang ada di sini untuknya. Cuma gecem gelang seharga 1 juta yuan. Kami bahkan tidak menginginkannya. Kamu... Yue. Apakah hari ini kesalahpahaman atau bukan, aku akan membalas dendam untuk ayahku dan nona ini. Bahkan jika kau adalah Yelin, kau tidak bisa bertindak semaumu. Aku memang tidak bisa bertindak semaumu. Tapi aku kebetulan tahu kalau keluarga Meng sedang kebetulan mengalami masalah arus kas. Kau mengancamku? Mengancammu? Kau tidak layak. Satpam, lepaskan pakaian mereka berdua, seret mereka keluar dari sini. Siapa yang berani? Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari keluarga Meng yang diizinkan menginjakan kaki di bisnis milik Ye. Separuh bisnis di kota Jiang adalah milik keluarga Ye. Bukankah itu berarti diboikot? Ya, keluarga Meng dalam masalah besar kali ini. Wenyan, pertimbangkan aku yang mengasuhmu selama lebih dari 20 tahun. Kau tidak bisa hanya berdiri diam saja, Wenyan. Sekarang kita sudah impas. Kita tidak ada hubungan lagi. Wenyan, kau tidak boleh begitu kejam, Wenyan. Buye, aku tahu hari ini mereka sudah melukai kakek, tapi aku tetap ingin memohon untuk mereka. Bukankah kalian sudah impas? Sudah impas. Impas, bagaimanapun juga, keluarga Meng membesarkanku selama lebih dari 20 tahun. Utang ini? Mana bisa impas? Jadi... Baiklah, aku janji padamu. Buye, terima kasih untuk hari ini. Ini kartu namaku. Jika kau butuh sesuatu, telepon saja ke aku. Oke. Lin, kemarilah. Bu Ye, Anda biasanya tidak mudah memberikan kartumu. Dia adalah putriku. Bukankah Nona Wenyan tertukar saat lahir? Dia seharusnya masih mencari orang tua kandungnya. Tapi ini hanya spekulasiku, jangan terlalu berharap. Setelah bertahun-tahun ini, kau sudah terlalu sering dikecewakan. Tapi, ini pertama kalinya aku sangat berharap dia adalah putriku. Aku pergi dulu, kakek. Ayah, kepalamu sakit lagi? Giok Liontin itu, dia memiliki Giok Liontin itu. Kiwom, selidiki di mana anak itu tinggal. Siap. Ibu baik-baik saja? Yue, ibu dengar ayahmu sedang berusaha mencari cara untuk mendekati keluarga Ye. Dia ingin membicarakan bisnis. Jangan beritahu dia tentang hal ini dulu ya. Aku tahu, Bu. Pak Li,
Jadi kerja sama kita dengan keluarga Ye sepenuhnya ada di tangan Anda. Ayah, aku pulang. Kemarilah, mari biar ayah perkenalkan. Ini adalah Paman Li. Halo, sayang. Kerjasama kita dengan keluarga Ye, semuanya tergantung bantuan Paman Li. Pak Li, silakan duduk. Saya hanya berusaha sebaik mungkin untuk urusan itu. Berhasil atau tidaknya masih belum pasti. Pak Li, tadi Anda tidak berkata begitu. Pak Meng, berhasil atau tidaknya ini tergantung pada Anda. Tergantung aku. Begini, selama ini saya belum menemukan pasangan. Kalau saya bisa menemukan seseorang seperti putri Anda ini, bukankah itu bagus? Pak Li, Meng Yue kami tidak berpendidikan tinggi. Dia tidak pantas untuk Anda. Tidak apa-apa. Tidak berpendidikan, masih bisa diajari. Saya ini orang yang sangat pandai melatih. Pak Li. Pak Li, anak ini tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu. Saya akan pergi dulu. Kontraknya kita bicarakan nanti. Pak Li. Anda tidak boleh pergi. Aku punya kakak perempuan. Lihat. Mau menipuku dengan pengganti, ya? Dia memang cantik. Ya, dia cantik, pintar, dan sangat pengertian. Anda pasti akan menyukainya. Iya, untuk seseorang yang tampan dan gagah seperti Anda, membuat dia tak sesawa dengan sedang dengan keanggunan, tahu dia angguna mangwenya yang pantas untuk Anda. Benar. Perlukah kami bertemu dulu? Kalau Anda menyukainya, aku bisa mengaturnya untuk menikah. Bagus. Pak Li, tentang kontraknya. Kontrak 50 juta yuan hanyalah hal kecil. Asalkan saya puas dengan orangnya, itu tidak akan menjadi masalah. Bagus. Kalau begitu senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Mertua. Nona Meng sekarang menyewa tempat tinggal sendiri. Ayo, kita pergi lihat. Tapi katanya dia pulang ke keluarga Meng hari ini. Keluarga Meng. Keluarga Meng tidak ada orang baik. Kalau dia pulang seperti ini, dia pasti akan ditindak. Ayo, ke rumah keluarga Meng. Ayah baik-baik saja. Apa maksudmu? Kamu berharap aku tidak baik? Ibu, bukannya ibu bilang ayah sakit dan minta aku pulang buru-buru? Ibu bohong padaku. Kalau aku tidak bilang begitu, apa kamu mau pulang? Yehuai, kenapa kau datang kemari? Aku tahu kamu akan pulang. Sebagai pacarmu, apa aku tidak boleh datang melihatnya? Nanti kita ketemu lagi. Paman Bibi, saya pamit dulu. Wenyan, aku salah sebelumnya. Jujur saja, aku juga tertipu. Pelayannya yang bilang gelangnya ada padamu, makanya aku salah paham padamu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Dia sudah minta maaf padamu. Maafkan saja dia. Sepertinya kamu masih belum bisa memaafkanku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi. Semua ini akan kukembalikan padamu. Tunggu. Aku maafkan kamu. Bagus. Aku tahu kamu pasti akan memaafkanku. Bagus, sekarang jadi lebih baik. Kemarilah, Wenyan, lihat. Ini gaun pengantin yang disiapkan untukmu. Untukku? Aku menyiapkannya khusus untukmu. Kakak iparmu memberi isyarat yang begitu jelas. Kamu tidak mengerti. Maksudmu? Kamu adalah anak yang kubesarkan dengan tanganku sendiri.
Kami hanya ingin melihatmu menikah dengan bahagia. Saat kamu memakai ini, kamu akan terlihat sangat cantik. Ini milikku. Milikmu? Kamu yakin ini benar-benar milikmu? 20 tahun. Kamu telah menjalani hidupku selama 20 tahun. Semua ini seharusnya milikku. Kamu setuju? Kak. Aku akan mengembalikannya padamu. Terima kasih Kak Aiteka. Ayo pergi, kita kehabisan waktu. Halo Dak, apakah Nona Wenyan ada di sini? Maaf, kamu terlambat selangkah. Nona Meng Wenyan akan bertunangan hari ini. Tuan dan Nyonya sudah pergi ke Hotel Grand Xingzhou. Tuan Ye, haruskah kita tetap pergi? Ya, ayo kita lihat. Kak, kamu sudah siap? Kalau Yehuai gimana? Dia itu siapa? Kak, dia itu tunanganmu. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Ini tunanganmu, Tuan Li, dari grup Li. Betul. Aku pilih ini khusus untukmu. Balai pernikahannya. Bagaimana menurutmu? Sangat megah. Tuan Li, aku senang kamu dan menyukainya. Ayah. Ya, jadi anak baik. Dengarkan aku. Kalau Tuan Li sudah menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Ayah, apa ayah lupa? Aku masih bertunangan dengan Yehuai. Apa? Dia sudah bertunangan? Tuan Li, jangan khawatir. Pertunangan apa yang dia bicarakan? Tuan Meng, kontrak dengan keluarga Ye, apa kamu masih menginginkannya? Kontraknya. Wenyan, satu-satunya jalan keluar adalah menikahi Tuan Li. Baru setelah itu perusahaan ayahmu bisa diselamatkan. Jadi, kalian menipuku untuk datang ke sini hanya untuk menjualku demi menyelamatkan perusahaan? Permintaan maafmu itu palsu. Keinginanmu untuk melihatku menikah, itu juga palsu. Kak, aku membawamu pulang karena aku ingin melihatmu menikah dengan bahagia bersama Tuan Li. Aku tidak akan menikah dengannya. Kamu saja yang menikah dengannya. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian. Kalau dia tidak mau menikah dengannya, apakah perusahaanmu bisa diselamatkan? Aku tidak bisa pastikan. Tuan Li, kemarilah sekarang juga. Tuan Li. Berhenti melawan. Lepaskan aku. Keluargamu sudah menjualmu. Berhenti. Yehuai, kamu di sini. Katakan pada mereka, kita bertunangan. Jangan takut. Kamu bersama Tuan Li, kalian berdua cocok. Kamu, kapan kamu? Apa kamu pikir dengan statusmu sekarang, apa kamu pantas untuk Yehuai? Meng Wenyan, kamu cuma penipu. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Meng Yue kami? Yang kucintai adalah Meng Yue. Dia adalah tunanganku yang sah. Tidak mungkin. Biar ku beritahu kenyataannya. Memancingmu ke sini dengan dalih lamaran. Itu sebenarnya ide Yehuai. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Jangan salahkan aku, salahkan. Nasib burukmu sendiri, kamu tidak punya ibu yang kaya. Upacara pertunangan sudah di depan. Apakah dia akan menjadi putriku? Ayo pergi. Baiklah. Sudah cukup. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang.
Kalau menurutku, di sini saja. Dah, dia pasti tidak akan bisa kabur nanti. Kata-katamu tepat. Ya, hanya dengan menyatukan keluarga kita, kerjasama kita dengan keluarga Y baru benar-benar aman. Baik, silakan. Ibu, ayah, Hentikan dia. lepaskan aku. Pukul aku. Ayo pukul aku. Hentikan. Mari kita lihat siapa di kota Jiang yang berani menyentuh orang yang berada di bawah perlindunganku, Yelin. Pak Y. Minggir. Dia tidak memakai liontin giok itu. Mungkin ayah keliru. Kamu baik-baik saja? Pak Y. Pak Y, ada apa Pak? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka yang memaksa anak perempuan mereka sendiri untuk menikah dengan saya. Masalah ini dan saya sama sekali tidak ada hubungannya, Pak Y. Buat dia hilang. Tidak, Pak Y. Pak Y, saya tahu saya salah. Pak Y, kasih saya satu kesempatan lagi, Pak Y. Hanya karena dia bukan anak kandungmu, kau perlakukan dia seperti ini? Pak Y, sebenarnya kami juga ditipu oleh Pak Li. Dia bilang kalau kami berikan anak kami padanya, dia bisa menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Anda. Makanya kami tahu ini. Demi sebuah kesepakatan bisnis, kau jual anak yang kau besarkan lebih dari 20 tahun, sampai segitunya ingin kerjasama dengan saya. Baik, hari ini saya kasih kesempatan itu. Kebetulan saya punya kontrak $60 juta di sini. Tertarik? 60 juta, ya. Tunggu, apa yang terjadi? Kalian ingin kerjasama kan? Satu kaki 30 juta. Dua kaki pas 60 juta. Pak Y, tolong lepaskan ayah saya. Pak Y, tolong lepaskan suami saya. Saya mohon Pak Y. Kalian berdua lagi. Waktu itu saya lepaskan kalian karena menghormati dia. Dan sekarang, baru beberapa hari kemudian, apa kalian pikir Yelin mudah ditindas? Tidak Pak Y. Tolong, lepaskan kami. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Katakan, bagaimana kita harus menangani mereka? Wenyan, Bu, aku mohon. Bunda benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Wenyan. Kak, tolong, bicaralah yang baik tentang kami. Bicaralah dengan Nona Y. Katakan padanya untuk melepaskan kami. Bunda mohon padamu, katakan hal yang baik pada Nona Y. Kumohon, Wenyan. Lepaskan aku bukan anak perempuanmu. Nona Y, semua orang harus membayar untuk kesalahan mereka. Seperti yang kau inginkan, 2 kaki untuk 60 juta. Seret mereka keluar. Tidak, tolong aku. Ayah, Kak, mohon pada Nona Y. Wenyan, lihatlah fakta kami membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kumohon, lepaskan kami. Dia ayahmu, aku ibumu. Wenyan. Sekarang kau ingat, aku memohon padamu dengan cara yang sama tadi. Bunda mohon padamu. Bunda mohon padamu. Nona Y, lepaskan saja. Baiklah. Sayang. Ingatlah hari ini, kalian yang menelantarkan anak perempuan ini. Dialah yang menyelamatkan kalian. Mulai hari ini, aku tidak ingin mendengar kabar apapun tentang keluarga Meng di kota Jiang. Anak perempuan yang tidak akan dibesarkan, keluarga Meng, aku, Yelin, yang akan membesarkannya. Dan kalian, penderitaan yang dialami Wenyan akan kubuat kalian membayar 10 kali lipatnya. Jadi, apa rencanamu ke depannya? Ibu, kakek sudah bangun. Sebenarnya, sejak waktu itu, ayahku terus-terusan membicarakanmu. Aku berpikir, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa ikut denganku ke rumah untuk merawat ayahku. Bolehkah aku? Tentu saja boleh, asalkan kamu mau. Baik. Bawa dia ganti baju. Baik.
Bagaimana kalau dia tidak memakai liontin giok ini? Apakah dia anakku? Ibu, liontin giok ini dari mana asalnya? Meng Wenyan sudah memakainya sejak kecil. Tidak tahu dari saudara mana yang memberikannya. Jadi, Meng Wenyan ternyata adalah anak Yetlin. Ayah, namanya Xiaoyan. Mulai sekarang, dia yang akan merawatmu. Kakek. Xiaoyan. Lihat, kalian langsung akur ya. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat Ibu Ye tersenyum. Ibu Ye ternyata tersenyum. Bu, sedang apa di sini? Sedang apa kau di luar? Ibuku pasti sebaik hati dirimu. Silakan duduk. Kuharap dia adalah anakku. Bagaimana kalau dia hanya menyembunyikan liontin giok itu? Aku tidak melihatnya. Bu, apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Wenyan, apakah kau... Yelin, aku tahu di mana anakmu sekarang. Siapkan 50 juta. Pukul 3 sore ini, datanglah ke gedung pabrik Kishan di Jalan Wisteria nomor 2. Datang sendirian, kalau tidak, kau tak akan pernah bertemu anakmu lagi. Jadi Bu juga sedang mencari anaknya. Pabrik Kishan, anaknya. Bu, aku tahu Bu sangat ingin menemukan anak Bu. Tapi pesan seperti ini biasanya penipuan. Tapi, mana kita makan tanah terkedentam. Kalau aku akan ikut dengan Bu. Jangan tidak, aku harus pergi sendirian. Benar. Jangan ikut campur. Jangan beritahu Kicuan. Tidak, Bu, terlalu berbahaya. Aku harus pergi dan memeriksanya. Nona Wenyan, mau kemana? Tuan sedang mencarimu kemana-mana. Tolong beritahu kakek, aku pulang sebentar. Baiklah. Lama tidak berjumpa. Sayang. Sepertinya aku datang jauh-jauh ke sini untuk sia-sia hari ini. Berhenti. Aku menemukan penculik dari dulu itu. Apa katamu? Kalau tidak, menurutmu bagaimana aku bisa tahu di mana anak kita sekarang? Apakah alamat ini akurat? Jika kita ikuti petunjuk ini, kita akan bisa bertemu anak kita. Semua salahmu. Bersamamu membawaku nasib buruk seumur hidup. Pergi sana. Yelin, oh Yelin. Aku tak pernah tahu kau punya banyak musuh. Ibu, apa yang dia lakukan di sini? Kamu, benar-benar kamu. Lihat aku jadi apa. Ini semua karena kamu. Ini semua salahmu. Mati. Kicuan, ke sini cepat. Nyonya. Nyonya. Nyonya dalam bahaya. Bagus. Lebih baik lagi kalian berdua pergi bersama. Masih hidup, ya? Meng Wenyan. Kau curi hidupku. Aku akan ambil sesuatu darimu. Tuan Ye, bangun.
Tuan Ye, bangun. Cepat, selamatkan dia. Ye Zong, bangun. Ye Zong, bangun. Dia yang menyelamatkanku. Yezong, kamu sudah sadar. Kamu datang tepat pada waktunya. Ada apa dengannya? Dia ada di sana saat kami menemukanmu. Dia terbaring tepat di sebelahmu. Jadi ku bawa dia ikut pulang. Saat itu, apa tidak ada orang lain di sekitar? Orang lain. Kamu baik-baik saja. Sangat bagus. Kamu, saya menyelamatkanku dari waktu. Kebetulan aku lewat di sana. Dan kulihat ada seorang pria yang mencurigakan. Jadi aku mengikutinya. Dan kulihat kamu terbaring di sana. Jadi aku menyelamatkanmu. Orang tuaku sebelumnya salah. Aku juga ingin menebusnya. Anggap saja sebagai penebusan dosa. Ada Rama kan ngalenganmu. Tidak apa-apa, cuma lecet kecil. Aku menahan kayu yang jatuh. Terima kasih, Nona. Aku lega kamu baik-baik saja. Nona. Yezong, mobil dan dokter sudah disiapkan. Haruskah kita berangkat sekarang? Bagaimana dengannya? Meng Yue, mau ikut pulang ke rumahku? Bolehkah aku? Kamu adalah penyelamatku. Tentu saja boleh. Perawat dan orang yang datang bersamaku. Di mana mereka? Yang membawamu ke sini adalah seorang pemulung. Hanya kamu, tidak ada orang lain. Di mana Nyonya? Tidak, aku ingin mencari Nyonya. Aku ingin mencari Nyonya. Nyonya. Ayah. Ibu. Di mana? Wenyan Mem dan lagi. Setelah Anda pergi hari itu, Nona Wenyan sudah pergi. Dia sudah pergi. Dia bilang dia perlu pulang. Bahkan ketika Tuan mencarinya, dia tidak peduli. Mungkin dia rindu rumah. Meskipun orang tuanya melakukan banyak hal buruk padanya, tapi bagaimanapun, lebih dari 20 tahun cinta tidak palsu. Kamu benar. Beberapa hari ini yang kita habiskan bersama, bagaimana bisa dibandingkan? Lupakan saja. Kalau dia mau pergi, biarkan dia pergi. Wanita ini yang mendekati Nona Ye. Apa motif aslinya? Tuan Yue Meng, apa yang kamu cari? Saya kehilangan liontin giok saya. Liontin giok? Nona Ye, liontin giok Anda, kenapa persis seperti milikku? Liontin Anda ini... Ibu? Kamu sudah kembali? Kamu kelihatan tidak sehat. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin, liontin giok. Dia memiliki liontin giokmu.
Awalnya liontin giok ini milik Mang Wenyan. Jadi bagaimana bisa sampai di tangan Mang Yue? Wenyan, kamu kembali tepat pada waktunya. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Penyihir tua itu masih waspada padaku. Liontin giok ini sebenarnya milik siapa? Liontin giok ini... Kalung giok ini punyaku. Punyamu? Kamu yakin ini punyamu? Aku... 20 tahun. Kamu mencuri identitasku selama 20 tahun. Semua ini seharusnya jadi milikku dari awal. Bukan begitu? Kakak. Akan kukembalikan padamu. Akulah yang mengambil miliknya. Kamu sudah melalui banyak hal selama ini. Aku baik-baik saja. Hanya saja masa kecilku sulit. Tapi setidaknya sekarang ada yang memperhatikanku. Ibu, dia... Wenyan, bawa orang tua itu jalan-jalan. Kau dengar? Keluar. Kamu juga keluar. Ibu, dia... Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Apa? Kau bilang Mang Yue adalah putrimu kandung? Ya. Tapi bukankah dia anak kandung keluarga Meng yang mereka asuh karena salah? Bagaimana mungkin dia juga putrimu? Sebelum dia kembali ke keluarga Meng, dia diculik oleh pedagang manusia. Putriku juga begitu. Dan liontin giok yang dia punya, sama dengan yang aku punya, adalah sepasang. Dulu, akulah yang mengalungkan liontin itu di lehernya. Tidak mungkin salah. Selain itu, dia menyelamatkan nyawa. Dari Anda dan menyelamatkan nyawaku. Lalu kenapa dia pergi ke keluarga Meng? Apa yang sebenarnya salah, aku tidak yakin. Jadi aku ingin kau menyelidikinya untukku. Kebenaran di balik kekeliruan keluarga Meng. Juga untuk dua helai rambut ini, uji untuk kecocokan DNA ayah anak. Baik. Bagaimana dengan Wenyan? Dia sudah sangat bermusuhan dengan keluarga Meng. Sekarang Meng Yue tinggal di sini. Ini tentang putriku. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Untuk Wenyan, coba beri dia pengertian. Baiklah. Bagaimana caranya agar si penyihir tua itu percaya aku adalah putrinya? Halo. Yue, akhirnya kau menelepon aku. Kemana saja kau selama ini? Aku sangat merindukanmu. Ibu, keluarga kita bangkrut. Aku hidup dalam kemiskinan selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak mau kembali ke kehidupan seperti itu. Lalu kenapa kau menelpon hari ini? Dulu, kau berhutang padaku 20 tahun. Sekarang, ada jalan yang lebih baik di depanku. Aku butuh bantuanmu untuk terakhir kalinya. Baik. Kakek? Lin. Kakek, lupa lagi. Aku Xiaoyan. Bukan. Kamu mirip sekali dengan Lin waktu masih muda. Kakek, apa Bapak? Wenyan. Pak Ki. Panggil saja Kichuan. Ada yang bisa kubantu? Situasi Mang Yue agak rumit. Begitu semuanya sudah jelas, Nona Ye akan menjelaskannya padamu. Jangan terlalu dipikirkan dan jangan sedih. Nona Ye yang menyuruh Bapak menyampaikan ini, kan? Terima kasih, Kichuan. Bocah nakal itu. Benar-benar kamu. Kichuan, ada apa? Tidak apa-apa. Apa hasil tes Kichuan sudah keluar? Hasilnya sudah ada, tapi aku belum melihatnya. Nyonya, ada orang yang berbuat keributan di luar. Dia ingin bertemu dengan Nyonya dan Nona Wen, mengaku ingin membawa pulang putrinya.
Wenyan, Shening, kan awalnya yang tidak menginginkan anak perempuan ini dari sananya. Bapak Ye, aku tahu aku salah kali ini. Aku hanya ingin menemui Wenyan. Jangan berpura-pura. Katakan saja alasanmu datang hari ini yang sebenarnya. Kali ini aku datang untuk membawa pulang anak kandungku. Anak kandungku? Ibu, bukannya sudah kukatakan, jangan datang ke sini mengganggu Bapak Ye. Aku bukan ibumu. Apa yang kau katakan? Ibu, kau juga meninggalkanku? Kau bukan anak kandungku. Wenyan lah. Itu tidak mungkin. Laporan tes DNA. Laporan tes DNA yang asli ternyata salah. Aku tidak tahu apa yang salah. Ini laporan tes DNA yang sebenarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa Wenyan adalah anak kandungku. Apalagi yang nyata sekarang? Yue, kamu adalah putri kandungku. Kamu adalah Shishiku. Itu luar biasa. Jadi, kamu adalah ibu kandungku. Wenyan, pulanglah bersamaku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Mengapa? Aku tidak bisa melewati rintangan mental ini. Aku tidak mengerti mengapa perasaan lebih dari 20 tahun tidak bisa dibandingkan dengan ikatan darah. Dan aku tidak mengerti mengapa ibu yang membesarku selama lebih dari 20 tahun akan memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Dan sekarang kamu datang untuk memberitahuku bahwa aku adalah anak kandungmu? Itu karena... Jangan katakan lagi, aku tidak akan pergi bersamamu. Shening, karena dia tidak ingin pergi bersamamu, kamu seharusnya pergi sendiri. Keluarga Ye kami pasti mampu membesarkan 2 putri. Kicuan, antarkan dia keluar. Silakan duluan. Ini semua yang bisa kulakukan untukmu. Asalkan kamu hidup dengan baik, itu sudah cukup bagiku. Kicuan, Yue itu anak kandung saya. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya sama seperti kamu memperlakukan saya. Sudah jelas? Ibu, tentang apa yang terjadi sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan segalanya akan jadi berantakan seperti ini. Karena semuanya sudah berlalu, kita sebaiknya tetap berusaha untuk rukun. Wenyan, Yue sudah menjelaskan kejadian masa lalu kepada saya. Beberapa hal memang benar-benar kesalahpahaman. Ibu sangat memperhatikan saya, dan dia juga memperhatikan kamu. Jika kamu masih menyimpan rasa kesal, kamu bisa bicarakan. Bagaimanapun, satu adalah anak kandungnya, dan satu lagi adalah orang yang dia selamatkan. Tolong jangan salahkan dia. Maksud dia, keberadaan saya akan membuat ibu dalam posisi sulit. Bagaimana mungkin saya menyalahkannya? Lagi pula, ibu sudah berkali-kali menyelamatkan saya. Tapi ibu, begitu banyak yang terjadi belakangan ini. Pikiran saya agak kacau. Saya ingin pergi sebentar untuk menjernihkan pikiran. Kamu ingin pergi? Tidak, kamu tidak boleh pergi. Ibu, dulu ketika ibu mengizinkan saya tinggal, itu untuk merawat kakek. Ada alasan lain. Anak kandung ibu belum ditemukan saat itu. Sekarang dia sudah ditemukan, dan kakek sudah banyak yang merawatnya. Saya tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama. Tapi... Wenyan, sekarang kakek sangat sayang padamu, dan selain kamu, dia tidak mau orang lain mendekat. Benar, Wenyan. Lakukanlah demi kakek. Demi kakek. Tolong tinggallah ya. Baiklah. Semua orang ingin kamu tinggal. Saya bertekad untuk membuat kamu pergi.
Tuan sudah beberapa hari ini menolak makan. Sangat merepotkan. Kamu tampak cukup bersemangat. Ya, itu semua berkat Nona Wenyan. Dia membuat bubur millet untuk Tuan. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aneh juga. Yang lain sudah melayani Tuan dengan rajin, tapi dia hanya mendengarkan Nona Wenyan. Sebenarnya, aku pikir Nona Wenyan lebih mirip seperti cucu perempuan Tuan sendiri. Kamu tahu Nona Wenyan benar-benar agak mirip dengan Nyonya. Seolah-olah dia adalah anak kandungnya. Dasar tua bangka. Karena kamu suka bubur Meng Wenyan sekali, kali ini aku akan biarkan kamu makan sampai puas. Ayah, cuacanya cerah hari ini. Nanti kita pergi berjemur sebentar. Kakek, aku membuat bubur. Ayo kita makan. Kamu yang buat ini? Iya, perut kakek belakangan ini tidak enak, jadi aku membuat bubur millet. Kakek. Ayah? Kakek. Ayah? Ayah kenapa? Meng Wenyan. Oh, Meng Wenyan. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Kakek. Ayah. Kakek. Kakek, kenapa? Cepat panggil dokter. Kakek. Mundur. Ada yang tidak beres dengan bubur ini. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahan kuat, Ayah. Dokter Wu akan segera tiba. Kakek ini muntah karena ketidakcocokan makanan. Ketidakcocokan cocokan makanan. Benar, kamu kasih makan apa hari ini? Kakek sudah tidak enak badan beberapa hari terakhir. Saya hanya membuatkan bubur untuknya. Saya tidak menambahkan apa-apa lagi. Nah, itu penjelasannya. Saya menemukan kacang almond di muntahannya. Almond? Kok bisa ada almond? Jawa Wood dan almond tidak boleh dimakan bersama. Apalagi untuk orang seperti dia, yang punya masalah pencernaan dan lambung lemah. Kombinasi ini bahkan lebih buruk untuknya. Saya benar-benar tidak memasukkan almond apapun. Saya tidak tahu kenapa bisa ada almond di buburnya. Dengar, Kak, aku tidak bermaksud kasar. Tapi kakek sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan kamu malah membuat keadaan jadi kacau. Lagi pula, untuk hal seperti memasak, bukankah itu tugas staf dapur? Kalau kamu tidak paham ketidakcocokan makanan, jangan asal memasukkan bahan. Saya hanya membuat bubur. Saya tidak memasukkan apa-apa lagi ke dalamnya. Kalau kamu tidak memasukkan apa-apa, kok bisa ada almond di buburnya? Dan bagaimana kamu tahu pasti ada almond di dalamnya? Cukup. Meskipun kamu tidak memasukkan almond, itu tetap kelalaianmu. Kamu gagal merawat ayahku dengan baik. Lin. Ayah. Ayah sudah bangun? Ayah sudah bangun. Jangan salahkan Xiaoyan, ini bukan salahnya. Ayah juga punya saat-saat di mana ayah sadar. Kemarilah, nak. Kakek, maafkan aku. Bodoh, kakek tidak menyalahkanmu. Lin, janji padamu kau tidak akan menyuruhnya pergi. Aku janji. Aku tidak makan nyuruhnya datang. Kayak menyuruhnya merdepur. Sekarang ayah harus istirahat. Ayahku perlu sedia istirahat. Kalau ada apa-apa, kita bicara di luar. Ki Cuan, aku serahkan urusan ini padamu. Baik. Aku tidak akan menyuruhmu pergi. Tapi sampai hasil penyelidikan keluar, aku akan mengatur orang lain untuk merawat ayah. Bekerja samalah sepenuhnya dengan penyelidikan Ki Cuan. Ada urusan yang harus ku-handle di perusahaan. Tolong jaga kakek untukku. Baik.
Meng Wenyan ini, kenapa semua orang masih membelanya? Bukannya sudah kubilang jangan telepon aku lagi? Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Aku cuma mau menasihatimu. Sekarang keinginanmu sudah tercapai. Berhentilah. Apa? Bahkan ibu juga khawatir aku akan berbuat sesuatu padanya. Bukan, ibu sudah kehilangan Wenyan. Ibu cuma takut kehilangan anak perempuan lagi. Cukup. Akulah yang dijual saat itu. Akulah yang menderita selama lebih dari 20 tahun. Tapi pada akhirnya, kalian semua peduli padanya. Tidak bisa melepaskannya. Kenapa bisa begitu? Akulah ahli waris keluarga Meng yang sebenarnya. Semua yang kuperjuangkan susah payah untuk dapatkan kembali. Dia hancurkan semuanya. Kalau kita tertukar sejak lahir, mari kita bawa kesalahan ini sampai akhir. Aku akan menggantikannya sebagai ahli waris keluarga Ye. Ini serius. Bubur ini benar-benar ada kacang almondnya. Tapi aku khawatir kakek tidak bisa mencernanya dengan baik. Aku tidak menaruh apapun lagi ke dalam panci. Aku sudah periksa catatan pengeluaran dapur baru-baru ini, dan aku sudah tanya para pembantu dapur. Tapi aku tidak menemukan pembelian kacang almond baru-baru ini oleh dapur, jadi ini pasti bukan kesalahan pembantu. Lalu dari mana kacang almond ini berasal? Mungkinkah ada orang yang ingin menyakiti kakek? Kalau ada orang yang ingin menyakiti kakek, seharusnya bukan cuma sesuatu sesederhana ketidakcocokan makanan, itu terlalu mudah ketahuan. Dia tidak ingin membunuh orang tua itu. Lalu apa tujuan sebenarnya dia? Aku tahu. Dia mungkin datang untukmu. Tuan Ki, Nona Wenyan, saya ada beberapa petunjuk di sini. Tidak yakin apakah ini berguna. Katakan. Beberapa hari lalu saat saya membereskan kamar Nona muda, dia masuk sambil membawa sekantong camilan. Ada sebungkus kacang almond di dalamnya. Karena saya pernah serakah sebelumnya dan membeli camilan seperti itu, jadi saya mengenalinya. Kamu tahu di mana bisa membelinya? Supermarket dekat sini menjualnya. Oke, aku mengerti. Kamu bisa kembali sekarang. Iya. Jadi, dia. Masuk akal. Saat ini, orang di rumah ini yang paling ingin aku pergi mungkin dia. Tapi kakek adalah kakeknya sendiri. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Tidak, aku harus memberitahu ibu. Jangan pergi dulu. Kamu belum punya bukti saat ini, dan dia adalah putri kandung ibu. Ibu tidak akan percaya padamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang akan kita lakukan. Kamu cari kesempatan untuk mencari sisa kacang almond. Aku akan periksa rekaman CCTV di supermarket terdekat. Begitu kita punya bukti, kita tidak perlu khawatir ibu tidak percaya pada kita. Oke. Semua orang menghalangiku. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Apa kau pikir aku sebodoh itu? Mau menyembunyikan barang bukti di sini? Lin, aku tahu kalau Meng Yue itu penipu. Meng Wenyan adalah anak kandungmu.
Kakek. Kakek, sudah bangun? Kakek, aku tahu kakek sudah bangun. Kakek cuman peduli sama Meng Wenyan itu. Tapi sebentar lagi, aku juga nggak akan peduli lagi. Kakek tahu kenapa? Karena aku nggak cuma akan menyingkirkan Meng Wenyan. Aku akan membuat mereka saling bermusuhan. Tidak. Aku harus segera memberitahu Lin Lin dan Xiao Yan. Kakek. Matilah. Seseorang. Dokter. 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 Kakek. Kenapa dia tidak dibawa ke rumah sakit? Kenapa dia tidak dibawa ke rumah sakit? Bicara. Kalian semua bisu? Tuan Ye, saya turut berduka cita. Kenapa dia tidak dibawa ke rumah sakit? Tuan Ye, tuan tua jatuh dari tangga. Kepalanya terbentur lantai. Langsung tidak sadar. Saya turut berduka cita. Ayah, lihat aku. Ayah, buka matamu dan lihat aku. Aku baru saja menemukan putriku kembali. Keluarga kita baru saja berkumpul kembali. Kenapa kau lakukan ini padaku? Ayah. Bu, kakek baik-baik saja. Kok bisa jatuh dari tangga? Aku nggak tahu. Kaki kakek kan memang nggak kuat. Gimana bisa jatuh? Pasti kalian yang nggak jaga kakek dengan baik. Makanya dia jatuh. Bukan. Nona Wenyan. Aneh. Itu dia. Aku... Waktu Tuan jatuh dari tangga, aku lihat sendiri. Nona Wenyan lari ketakutan. Aku nggak sempat nahan dia. Nggak mungkin, aku di kamar. Aku nggak pernah keluar. Terus kamu di mana? Aku... Jangan pergi dulu. Sekarang kamu nggak punya bukti. Lagi pula dia anak sendiri ibu. Ibu nggak akan percaya sama kamu. Aku tadi di kamar. Siapa yang bisa jamin? Aku yang jamin dia. Aku suruh dia pergi ke kamar Meng Yue untuk mencari sisa remah almond. Remah almond. Ini rekaman CCTV sebelum kakek kolaps. Terlihat Meng Yue membeli remah almond. Aku mengirim Wenyan ke kamarnya khusus untuk mencari sisa remah almond. Shishi. Apa kamu tidak punya penjelasan? Mau jelaskan apa? Aku beli karena suka dan sudah habis sebelum itu. Kalau tidak percaya, tanya dia. Lihat apakah dia menemukannya di kamarku. Di sisi lain, walaupun kamu mengirimnya ke kamarku untuk mencari almond, kamu tidak ikut dengannya. Bagaimana kamu bisa menjamin dia? Jadi, bolehkah aku berasumsi bahwa kamu tidak bisa membuktikan aku menaruh almond di bubur kakek dan juga tidak bisa membuktikan dia tidak ada hubungannya dengan kematian kakek? Benar kan? Tapi... Ini tentang penyebab kematian kakekku. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Baiklah, walaupun aku tidak bisa membuktikan Wenyan tidak bersalah, kamu tidak bisa hanya percaya kata seorang pembantu lalu menyalahkannya. Kamu. Cukup, tuan tua baru saja meninggal. Tidak bisakah kalian sedikit lebih tenang? Meng Wenyan, aku hanya akan tanya sekali. Apa kamu yang mendorong tuan tua jatuh dari tangga? Ibu, walau aku tidak bisa membuktikan aku tidak ada di sana, aku bisa pastikan bahwa aku memperlakukan kakek seperti keluarga sendiri. Lagi pula, kakek sangat baik padaku. Mana mungkin aku menyakitinya. Jika ada dusta dalam perkataanku hari ini, aku akan mati mengenaskan.
Bagus. Aku percaya padamu. Seperti tuan tua yang mempercayaimu. Apa yang dipegang kakek di tangannya? Apa yang dipegang kakek? Benar. Ini adalah kancing baju Nona Wenyan. Tepat sekali. Aku sadar setelah kecelakaan Buyut, Nona Wenyan tiba-tiba kembali ke sisi Buyut. Sekarang kalau dipikir-pikir, Nona Wenyan kembali khusus untuk mencari kancing bajunya. Tidak, aku tidak. Semua kancing bajuku ada di sini. Semuanya ada di sini. Kalau begitu, mungkinkah kamu pergi ganti baju? Lagi pula, waktunya cukup lama di antaranya. Geledah. Baik. Nyonya, kami menemukannya. Ini bajunya. Kebetulan kancing bajunya hilang. Masih mau bilang apa lagi? Bagaimana mungkin? Kamu diam. Aku tidak mau dengar sepatah kata pun darimu. Aku sangat mempercayaimu. Kamu pikir aku bodoh? Tidak, Nyonya. Tidak. Kak, kalau kamu masih kesal dengan kejadian sebelumnya dan tidak bisa melupakannya, seharusnya kamu tidak melampiaskan amarahmu pada kakek. Lagi pula, kakek tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tuan tua begitu baik padamu. Kenapa kamu melakukan ini padanya? Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Semua yang terjadi pada ayahku belakangan ini, mana yang tidak berhubungan denganmu? Jadi semuanya aku. Ini semua salahku. Maafkan aku, maafkan aku. Nyonya, masalahnya belum diselidiki sepenuhnya. Kami punya saksi dan bukti. Dan kamu masih mau aku mempercayainya? Saat ini, aku hanya membenci diriku sendiri. Aku benci karena terlalu mempercayainya. Akulah yang menyebabkan ayahku tewas. Kurung wanita ini di ruang bawah tanah. Seret dia keluar. Baik. Nyonya sedang sangat marah sekarang. Dia tidak akan mendengarkan apapun. Kita harus cari bukti dulu. Meng Wenyan, adikku sayang. Nyonya sebenarnya sudah sangat baik padamu. Dia cuman mengurungmu. Itu kakekku, ayah kandungnya sendiri. Nyonya memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu malah menyakiti tuan tua. Betul. Apa niatmu masuk ke keluarga Ye? Keluarga Ye. Kamulah yang membunuh kakek. Aku paling benci tingkahmu yang satu ini. Bermain sebagai korban. Kenapa semua orang di sekitarmu menyukaimu? Nyonya menyukaimu, kakek menyukaimu. Bahkan anjing di samping Yelin itu membelamu. Tapi sekarang, lihat dirimu. Siapa yang bisa datang menyelamatkanmu sekarang? Aku benar-benar tidak tahu kenapa Nyonya dulu begitu memihaknya. Padahal jelas-jelas Nona muda inilah putri kandung Nyonya. Ya. Dia cuma jago bermain sebagai korban. Dan si tua itu malah melindunginya. Makanya aku membunuh. Maksudku, makanya aku sama sekali tidak bisa membiarkan ibu tertipu olehnya. Nona, saya rasa saya mendengar sesuatu. Dia tidak mungkin mendengar apa yang baru saja saya katakan, kan? Laki-laki tua sialan itu. Bahkan setelah mati, dia masih membuat saya kesulitan. Ayah, saya tidak mengerti. Mengapa Meng Wenyan ingin menyakiti ayah? Masuk. Apa ini? Kemarin pagi pukul 1, saya melihatnya menyelinap, seperti dia sedang mencari sesuatu.
Saya sedang berpikir tentang apa yang terjadi pada Tuan Tua. Mungkinkah ini terkait dengannya? Beberapa foto ini saja. Tidak membuktikan apa-apa, tapi bagaimana jika dia kebetulan kehilangan sesuatu di sana pada waktu itu? Ada satu hal lagi. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pergi mengantar beberapa dokumen, saya kebetulan mendengar Nona Shishi tidak sengaja mengucapkan sesuatu. Dia mengatakan apa yang terjadi pada Tuan terkait dengannya. Tidak mungkin. Sisi tidak punya alasan untuk melakukan itu. Sayalah yang salah mempercayai Mang Wenyan. Bu. Shishi. Ada apa? Cepat panggil Dr. Alton dan Dr. Wu. Kamu baik-baik saja. Kami baru saja melihat Nona muda terburu-buru turun tangga. Kakinya terpeleset, lalu dia jatuh dari tangga. Kepalanya terbentur pagar tangga. Kalung giok ini tiba-tiba saja terlepas. Aku sangat khawatir kalau sampai pecah, jadi aku tidak memperhatikan jalan. Oh, sayang. Kalung ini tidak ada artinya dibandingkan dirimu. Tapi, ini peninggalan mama untukku. Kalau sampai hilang, aku panik. Kakek sudah tiada, mama satu-satunya yang tersisa untukku. Aku tidak ingin kehilangan mama juga. Mama tahu, mama akan selalu bersamamu. Mama tidak akan meninggalkanmu. Shishi. Nona. Shishi. Nona. Shishi sangat sentimental. Mana mungkin aku meragukannya? Kita baru saja membicarakan almarhum Tuan. Lalu Nona muda terjatuh. Menurutmu ini tidak terlalu kebetulan? Tanpa bukti yang kuat, masalah ini sudah selesai. Halo. Aku butuh tes DNA. Bagus, tidak ada bekas luka. Ibu, jangan khawatir. Aku jauh lebih baik. Ibu, aku khawatir. Meng Wenyan akan mencoba menyakitimu lagi. Jangan khawatir tentang ini, Mang Wenyan. Aku punya rencana sendiri. Ini, kamu minum obatmu. Aku perlu menerima telepon. Hati-hati, ini panas. Halo? Kau nenek tua, masih memikirkan Meng Wenyan. Meng Wenyan, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Bu. Ini kenang-kenangan ayahku. Ya. Berikan padaku. Baik. Ayah, aku salah. Seharusnya aku tidak membangkang padamu dan menikahi bajingan itu. Aku keliru. Oh anakku, ayah tidak menyalahkanmu. Kau adalah putri ayah. Lin,
Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya pertama kali aku melihat Meng Wenyan, aku sudah melihat liontin giok di lehernya. Kemudian aku menyadari bahwa Meng Yue itu palsu. Meng Wenyan barulah putri kandungmu. Halo? Pergi beritahu Nona Muda, Tuan Ki sudah masuk ke kamar Nyonya Besar. Meng Wenyan, jelas-jelas kamu sudah seperti sekarang ini. Kenapa semua orang masih terus memikirkanmu? Kamu pasti sangat membenciku, ya? Baiklah. Kalau berani, bangun dan pukul aku. Waktu kamu menyelamatkan Nyonya dulu, bukannya kamu sangat sombong? Bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir tentang itu. Beberapa luka di tubuhmu bukan masalah besar. Tapi, jika wajahmu berbekas, kau akan malu menemui orang. Nona, bukankah Nona menyuruhku mengawasi Kicuan? Kau bilang jika dia pergi menemui Nyonya, aku harus memberitahumu. Dia benar-benar pergi menemui Nyonya. Selain itu, dia memegang sebuah gelang. Nyonya. Apa ini? Ini saya temukan di dekat tempat Tuan Besar mengalami kecelakaan. Darah di gelang ini sudah kuselidiki, ini milik Tuan Besar. Kupikir Nona Besar pasti tidak sengaja menjatuhkannya. Saat mendorong Tuan Besar, barulah dia pergi mencarinya. Lihat ini. Nyonya, surat ini... Ayah saya yang meninggalkannya. Katanya Wenyan barulah putriku. Oh, begitu rupanya. Sekarang semuanya masuk akal. Ayah saya mengetahui identitas asli Meng Yue, barulah dia mau membungkamnya. Kalau begitu berarti... Pergi selamatkan Wenyan. Nyonya. Jangan khawatirkan saya. Cepat pergi selamatkan Wenyan. Baik. Nyonya, Wenyan sudah dibawa pergi. Bubar. Berhenti. Tetap tenang. Aku akan berlutut. Nyonya. Jangan mendekat. Jika itu bisa menyelamatkan anakku, aku akan lakukan apa saja sama dia. Tak pernah kubayangkan kamu yang dulunya begitu hebat akan berakhir seperti ini. Jangan takut sayang. Ibu akan melindungimu. Aku sudah lakukan yang kamu minta. Sekarang lepaskan anakku. Tidak. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Bawa dia pergi. Meng Wenyan, sampai mati pun aku tak akan mengampunimu. Ibu yang bersalah padamu. Ketabedi ke depannya ibu pasti akan menebusnya. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Ibu?